Suatu malam mimpi dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya dia ke Nabi, "Ya Rasulullah, manalah yang majlis yang paling hebat di Masjidil Haram?" Kata Nabi, majlis yang paling hebat di Masjidil Haram yang ada di tiang itu. Jadi zaman dulu tuan-tuan syekh itu ada tiangnya. Tiang itu dengan Syekh Ahmad Khatib, tiang itu dengan Syekh Fulan. Kata Nabi, tiang yang paling bagus tiang itu. Didatanginya tiang itu, tengoknya tiang itu, cuma satu muridnya. Takkan Nabi salah, takkan mimpiku salah. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia melihat aku. Lianna syaitana la yatamatsalu bi. Karena setan tak bisa menyerupai aku. Tak mungkin mimpiku salah. Karena kalau jumpa Nabi, tidak mungkin setan bisa. Tengoknya ada satu syekh di tiang itu. Kau mengajar di sini? Iya. Kata Nabi tadi malam, ini majelis yang paling hebat. Tapi murid kau cuma satu. Apa yang kau ajarkan? Aku mengajarkan Quran ke muridku ini dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Sesudah dia khatam, baru datang murid yang baru. Rupanya majelis itulah yang paling mulia. Nah, jadi kalau kita melihat, wow, majelis yang paling ramai majelis Riyadhus Shalihin, belum tentu. Boleh jadi ada yang cuman, Ustadz saya kalau ngisi pengajian cuman 1,5 lah murid saya gitu. Nah, saya dulu jadwal waktu di Rokan Hulu malam tuh mengajar di Islamic Center Pasir Pangarayan. Paginya sebelum pulang ke Pekanbaru ada pengajian di kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ada bapak-bapak satu, Ustadz, menurut kitab tafsir Ibnu Katsir juz sekian halaman sekian. Bapak kok bisa hafal? Saya membacakan Ibnu Katsir. Bapak dosen? Enggak Pak Ustaz, saya pegawai BPN. Di mana Bapak ngajar? Di rumah. Banyak yang ikut pengajian? 1,5. Loh kok 1,5? Anak saya 1, bini saya mendengar sambil memasak di dapur. Itu juga 1,5. Boleh jadi majelis dia itu lebih utama, lebih afdal. Karena banyak juga orang, banyak ramai pengajiannya, anak bininya pun tak mendengar dia. Dia enggak, anak bininya hadir mendengarkan dia. Nah jadi majelis ini tak bisa kita ukur standar mengikut standar manusia. Jadi jangan nanti kita pula ke diri kita, aku udah banyak sujud ini. Begitu streaming, 3 lah yang menonton. Tak ada komen sama sekali. Standar manusia tak bisa dijadikan. Nah, jadi kita serahkan aja masalah kemuliaan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi ramainya orang itu bukan dia sebagai nikmat, tapi istidraj. Akhirnya kita kena penyakit sum'ah, kena penyakit ujub. Sum'ah itu mendengar-dengarkan amal. Ujub itu merasa takjub dengan amal kita sendiri. Yang paling berpotensi kena ujub di antara kita ini semua, saya. Karena saya yang di atas, saya yang membacakan kitab, saya yang disuting, saya yang dilihat. Berpotensi kena ujub. Jangan tunjukkan semua amal. Ada satu amal yang disimpan yang tak tahu orang lain. Supaya apa? Supaya kalau amal-amal ini busuk, ada satu yang bisa jadi bekal. Saya mesti ada beberapa amal yang saya simpan yang orang lain tak tahu. Supaya apa? Supaya nanti waktu di akhirat saya berharap pahala amal ceramah, rupanya pahala ceramah itu kosong. Pahala ceramah kau udah tak ada lagi Abdul Somad. Sudah diambil oleh viewer, follower dan subscriber. Maka mesti ada satu amal, agak 2 amal yang saya pegang, yang saya sama Allah aja yang tahu. Supaya kalau yang lain-lain ini busuk masih ada simpanan. Apa amal? Ya tak boleh ceritakan. Kalau saya ceritakan juga busuk juga amal itu. Cukup antara saya dengan Allah saja yang tahu. Supaya bekal menghadap Allah. Supaya kenapa? Sangat berpotensi kena penyakit ujub. Ujub.
I'jabul mar'i binafsihi, merasa kagum dengan diri sendiri. Akulah yang paling alim, akulah yang paling hebat. Apalagi protokol menyebutnya sampai berkali-kali pula salah itu. Tak usah disebut kalau tak bisa. Sebut aja Ustadz Abdul Somad, udah. Itu titel itu dibuat panjang-panjang itu kan cuma mau ngasih tahu orang bahwa Ustadz itu sekolah itu aja. Jadi kita semua ini kan udah tahu. Tak apa-apa, dia menghormati Ustadz. Alaika bi kathratis sujud. Ini kan pesannya untuk Sauban Pak Ustadz. Pesannya untuk Sauban, tapi berlaku untuk kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Apakah diamalkan Sauban? Ya. Apakah diangkat Allah derajatnya? Ya. Mana bukti dia diangkat Allah derajatnya? Bisa dia bercakap-cakap sama Nabi. Kita bercakap sama kades saja payah. Berapa kali urusan ke kades tak jumpa kades, jumpa sama sekdes. Dia sama Nabi bercakap-cakap. Langsung ditunjuk Nabi, alaika bi kathratis sujud, katanya. Betapa indahnya itu bisa bercakap sama Nabi. Sampai hari ini subuh Rabu kedua tahun 2023 1444 di ujung tahun bulan Zulhijjah, nama Thauban masih dikaji. Seluruh dunia orang membaca Riyadhus Shalihin, nama Thauban masih dikaji, menunjukkan Thauban diangkat derajat. Berapa banyak orang yang masyhur waktu hidup, begitu meninggal hilang. Berapa banyak orang viral waktu hidup, begitu meninggal hilang. Thauban tak ada dia menulis kitab. Mana ada kitab tulisan Thauban? Yang menulis kitab ini Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi yang menulis. Imam Nawawi pun kecipratan barokah Thauban, karena hadis itu dari Thauban ditulis oleh Imam An-Nawawi, ditulisnya dalam kitab hadis, kumpulan ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi nanti kalau kita udah banyak sujud, jangan pula langsung dites betul tak hadis yang disampaikan Ustadz Somad dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Thauban. Udah ku coba Pak Ustadz seminggu ini bersujud, tak bertambah nampaknya follower sama viewer itu bukan standar. Katanya diangkat derajat Pak Ustadz. Saya mau ngetes nih Pak Ustadz sebelum 14 Februari 2024 ini. Duduk tak saya nanti? Jangan. Pas tak duduk komplain ke sini. Udah banyak sujud Pak Ustadz. Kalau 14 Februari itu dia tak perlu banyak sujud. Yang penting banyak nyebar duit. Asal banyak duduk. Ini ceritanya bisa jadi menurut kita tak tinggi derajatnya di dunia, tapi tinggi derajatnya di akhirat. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, malaikat tak ada yang kenal di langit. Berapa banyak orang di bumi bukan siapa-siapa, kalau pengajian orang tak kenal sama dia, malaikat penjaga pintu langit udah lama menunggu dia datang. Karena amalnya tiap hari ditengok orang tuh, orangnya belum jumpa. Begitu ruhnya dibawa malaikat, kita kalau mati, ruh kita itu diletakkan di atas kain kapan dari cahaya, dibawa malaikat ke pintu langit. Kata malaikat penjaga langit, inilah orang yang kami rindukan. Tiap hari pagi petang amalnya kami tengok naik, tapi orangnya baru ini kami jumpa. Jadi sujud kita itu perbanyak, penilaiannya biarlah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang banyak sujud itu diangkat Allah derajatnya? Karena orang yang sujud, orang yang paling rendah dirinya di hadapan Allah. 7, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan, 1 kening, ditambah sama
Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, ada satu lagi kata dia, hati yang ke-8. Nah itu yang batin. Yang 7 itu zahir semua. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 ujung tangan, 1 kening. 7. Hati tak nampak. Karena banyak juga orang 7-nya rendah, hatinya sombong. Dia hati mesti sujud. Tapi jangan dibalik. Kau kenapa tak pernah sujud? Yang penting hati sujud. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 manfaatnya. Pertama, diangkat Allah derajat, yang kedua dihapuskan dosa-dosa. Kita selalu berlangkah kaki gitu juga. Langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapus dosa. Karena memang yang diinginkan dalam hidup ini 2. Naik derajat, hapus dosa. Naik derajat, hapus dosa. Aku Pak Ustaz tak mau naik derajat. Yang penting hapus saja dosaku, jadilah. Naik derajat itu sudah otomatis. Jadi kalau ada orang mengatakan aku tak perlu kalilah masuk surga Jannatul Firdaus itu, tak penting bagiku masuk surga yang terlalu tinggi, aku pun tak mau masuk surga itu. Berarti kau bertentangan dengan sunnah Nabi, bertentangan dengan firman Allah. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Disuruh minta surga. Surga bertangga-tangga. Yang paling tinggi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah firdaus. Bahasa Arabnya al-firdaus, bahasa Inggrisnya paradise. Kalau kau minta surga, mintalah surga firdaus. Nabi menyuruh, tiba-tiba dia tak mau. Kau tak minta surga. Kalau beramal hanya surga, jangan kau berikan surga itu padaku. Kau siapa? Itu ungkapan orang-orang yang sedang mabuk dengan cinta pada Allah. Orang yang mabuk cakapnya tak bisa dipegang. Dia sedang mabuk dalam cinta kepada Allah. Keluar cakapnya itu. Dalam ilmu tasawuf namanya syatahat. Syatahat, ungkapan yang keluar dari mulut orang yang sedang mabuk karena cinta kepada Allah. Tak bisa dijadikan syariat. Tiba-tiba diucapkan orang yang sedang sadar karena ingin dipuji orang di YouTube pula itu. Mana bisa kau cakapkan itu? Kau bukan sedang mabuk kepada Allah. Saking mabuknya dia karena cinta kepada Allah. Sama macam mabuknya Kais kepada Laila. Begitu ditengoknya laut, ya Laila. Laut itu apa pula kau Laila? Lagi mabuknya dia. Tengoknya burung-burung yang terbang, kata dia Laila sedang mengucapkan salam kepada. Saking mabuknya dia kepada Laila. Dia sedang mabuk, tak bisa dipakai. Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha, kata orang. Dipuji-uji orang dia. Qais, kau pilih mana, dunia atau Laila? La ghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya, katanya. Debu menempel di selop Laila. Tak nikah dia dengan Laila. Akhirnya Laila dinikahkan dengan orang lain. Gila dia. Karena gila itulah lahir syair-syairnya itu. Andai jadi nikah, tak jadi lahir syair. Lahir anak. Karena tak jadi nikah itulah maka lahir syair. Asal tak jadi nikah, maka lahirlah syair. Kenapa jadi tenggelamnya kapal Pandarui? Itu kan karena Zainuddin tak jadi dengan Hayati kan. Kalau jadi. Nah, jadi kalau ada di antara antum yang tak jadi, maka bersyairlah. Untuk menghibur orang yang tak jadi. Amalnya ada 2. Yang pertama beramal, yang kedua meninggalkan dosa. Jadi jangan antum anggap beramal itu amal ini 2. Yang satu beramal, yang satu lagi meninggalkan dosa. Aku Pak Ustaz, ku tengok kawanku ini malam itu
minum kopi sama kawannya sampai menjelang subuh. Dia sesungguhnya sedang beramal. Masa minum kopi itu sedang beramal? Dengan minum kopi sama kawannya itu sampai menjelang subuh, dia tak berzina, dia tak pakai narkoba, dia tak berbuat maksiat. Karena amal itu dua. Pertama beramal, yang kedua meninggalkan maksiat. Jadi jangan antum sangka orang yang sedang ngobrol-ngobrol itu tidak beramal. Tapi jangan pula ini dijadikan dalil. Kalian tak ke masjid? Ini pun amal juga. Kami sedang cerita-cerita nih ya. Kami kalau tak ngobrol minum kopi ini udah dugem kami di diskotik ini. Ini kan ngobrol ini kan. Tapi yang diceritakan itu pun jangan pula menceritakan aib orang lain. Ya, jadi kalau ada mahasiswa pas lagi musim kuliah macam ini ya, balik pengajian nih tidur dari pagi sampai sore. Bangun, makan, sholat zuhur, tidur. Asar tidur. Tanya, kok tak beramal? Tidurku ini pun amal. Karena kalau aku terjaga maksiat aku. Amal ini dua. Satu beramal, satu meninggalkan diri dari maksiat. Ada 3 orang terjebak dalam gua. 3 orang ini bertawassul kepada Allah. Yang 2 bertawassul dengan amal. Yang 1 ini bertawassul bukan dengan amal, tapi dengan apa? Tak jadi buat maksiat. Yang 1 bertawassul dengan amal. Ya Allah, kabulkan doaku. Apa amalmu? Aku punya tetangga, aku punya pembantu. Pembantuku ini udah kerja, gajinya tak diambilnya. Pas mau ku gaji, hilang dia. Kemana dia? Gajinya ku belikan ke kambing. Kambingnya beranak pinak. Sampai akhirnya datang dia. Kau pembantuku dulu kan? Iya. Gaji udah kau ambil? Belum. Gaji kau tu dulu ku belikan ke kambing. Itu kambing yang beranak pinak tu, kau kambing kau tu semua ambillah. Diambilnya kambingnya semua. Ya Allah, berkat amalku ini bukakanlah pintu gua. Terbuka. Ini orang bertawassul dengan amal. Amalnya apa? Tak jadi mengambil duit orang, dibelikannya ke kambing, dibagikannya kambing itu semua. Amal. Yang kedua, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amalku. Apa amalmu? Aku balik membawa susu kambing. Anakku menangis, biniku menangis, tapi tak ku kasih. Ku tunggu emakku sama ayahku bangun. Aku pulang, ayah emakku udah tertidur. Zaman dulu orang-orang tua itu cepat tidur. Zaman sekarang lama nonton sinetron. Bangun emakku, ku kasihkan susu itu sama dia, sama ayahku. Lebih-lebihnya baru ku kasihkan ke anak biniku. Dulu begitu, orang sekarang tak. Dibagikannya ke anak bininya, emak ayahnya tak minum sama sekali. Kabulkan doaku ya Allah, dikabulkan Allah. Apa amal dia? Berbakti pada orang tua. Yang ketiga ini, ya Allah, aku jatuh cinta kepada seorang perempuan. Aku suka sama dia, dia suka sama aku. Hampir kami berzina, tak jadi karena aku takut kepadamu. Bukakan pintu gua. Yang ketiga ini dia bertawassul, dikabulkan Allah juga doanya. Apa amal dia? Tak jadi. Antum bisa berdoa kepada Allah. Sedekah tak ada. Bakti pada orang tua pun belum menyenangkan orang tua. Asal awal semester menyusahkan orang tua aja. Nah, antum bisa bertawassul dengan amal ketiga. Ya Allah, aku tak jadi berzina. Ditanya malaikat, ada kesempatan? Tak ada. Dia tadi tak jadi berzina karena ada kesempatan. Ini jangankan cewek di kampus lalat minta hinggap. Antum punya motor, antum bonceng dia, antum duit banyak, tak jadi karena takut pada Allah. Itu hebat. Ini apapun tidak. Jadi amal itu jangan cuman anggap hanya ibadah, tapi ada amal yang lebih hebat adalah meninggalkan maksiat. Itu maka kita disuruh bergaul sama orang baik.
Punya circle yang baik-baik ini. Kalau circle kita baik, insya Allah terjaga kita dari maksiat. Tapi jangan ini dijadikan dalih untuk tidak beramal. Kau tengok, sholat sunat tak ada, qobliyah tak ada. Tak penting kali, yang penting jauh kita dari maksiat. Udah cukup. Itu malas namanya. Ada pula orang qobliyah lancar, ba'diyah lancar, tahajud lancar, dosa pun lancar juga. Yang paling bagus sujudnya banyak, maksiatnya tak ada. Tapi kalau mau minim betul, masuk surga dengan amal minimalis, amal tak terlalu banyak, tapi jangan sampai ada dosa. Apalagi dosa kepada manusia. Jangan zolimi orang, jangan aniaya orang. Kalau bisa senangkan hati orang, bahagiakan orang. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Kesimpulannya, perbanyak sujud, diangkat derajat, dihapus dosa. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, dihapus dosa kita. Hadis nomor 108, hadis babnya 14, sama penomorannya. Dari Abu Sofwan. Kalau tadi Abu Abdillah atau Abu Abdurrahman, yang ini Abu Sofwan, namanya Abdullah bin Busr al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nas, manusia yang paling baik, man tala umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik amalnya. Ini paling the best. Berapa umur Syekh Fulan waktu meninggal? 150. Oh, bagus. Namanya Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, Batu Besue. Punya anak namanya Syekh Aidarus. Belajar ke Aceh kepada Syekh Mudawali. Syekh Aidarus punya anak namanya Syekh Alaidin Atori. Sekarang pindah dari Batu Besue karena membuat PLTA Koto Panjang, pindah ke Kabun. Ulama besar Riau, dari Makkah belajar, Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Sanad orang Aceh tarekat Naqsabandiyah itu dari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali mengambil suluknya dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Panjang umurnya, baik amalnya. Ini yang paling the best. Ada pula orang amalnya baik, hafal Quran, meninggal umur 17 tahun. Terpleset waktu mandi di kuntu. Itu pun baik juga. Hafal Quran, meninggal, tak banyak dosa. Ada pula umur 100 tahun, mabuk, meninggal di lokalisasi, habis minum obat kuat, nafsu besar, tenaga kurang, diisikan minyak pesawat ke kap 70, tanggal mesin tuh. Nauzubillah. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Yang satu bisa diatur, yang satu tak bisa diatur. Mana yang bisa diatur? Hasuna amaluhu. Mana yang tak bisa diatur? Tala umuruhu. 50% bisa diatur. Apa dia? Amal kita bisa kita atur. Ini hari ini bisa kita rencanakan. Aku pagi Rabu mengaji Riyadhus Shalihin. Habis itu nanti sholat sunat Isra. Habis itu nanti mengajak kawanku sarapan, ku kasih dia. Habis itu nanti makan siang, baru ku cari pula kawan aku yang membayari aku. Habis itu nanti aku ini. Habis itu kultum zuhur di Ar-Rahman nanti dengan Ustadz Mawardi Saleh. Habis itu pengajian sore nanti di Masjid An-Nur. Habis itu nanti malam bisa kita setting. Di mana kita menyetingnya? Di sini. Itu disebut dengan namanya
The power of mind, kekuatan pikiran. Kita kalau berpikir sekali, dia macam titik, titik, titik. Berpikir 2 kali, garis, garis, garis. Berpikir 3 kali, menjadi garis tapi masih belum jelas. Berpikir 3 kali, berpikir 4 kali, berpikir 5 kali, maka berubah dia menjadi sebuah pemikiran. Maka kita akan berjalan menuju cita-cita itu. The power of mind, kekuatan pikiran. Jadi antum berpikir dari sekarang, aku mesti jadi sarjana peternakan. Habis itu aku S2 peternakan. Habis itu aku akan S3 peternakan di Australia. Aku punya peternakan sapi limosin terbesar di Indonesia. Semua hewan kurban orang Indonesia nanti dari aku. Satu sapi itu harganya 1 miliar, beratnya 1 ton. Jadi pikiran antum itu akan membantu antum untuk mencapai tujuan. Antum tidak akan pakai narkoba karena antum punya arah yang tepat. Ustadz dulu begitu ya. Aku mesti doktor. Kalau aku sudah doktor, aku mau jadi dosen di Brunei. Kalau aku punya duit, ku senangkan emakku. Maka aku mesti kuliah. Bagaimana supaya kuliahku tak kacau? Berarti aku tak boleh pacaran. Aku tak boleh kenal perempuan. Nanti habis aku doktor baru aku nikah. Dari mana pikiran itu datang? Dari mana pikiran itu datang? Dari lingkungan. Karena saya dulu suka kali melihat orang kalau titel LCMA. Dosen saya yang LCMA dulu namanya Ustadz Khaidir Wafa LCMA. Orang Kubu. LC-nya dari Al-Azhar Kairo, MA-nya dari Lucknow University India. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Urdu. Bahasa Arab kaifa haluk, bahasa Inggris how are you, bahasa Urdu kya hal hai. Kya hal hai artinya apa kabar, tiki artinya baik. Dosen saya dulu kalau udah dia masuk ke kampus ngajar kami muhadatsah, sudah meninggal, jabatan terakhir DPR RI. Ngajar dia di UIN, ikut dia mencalek, jadi sampai ke Jakarta. Jadi saya selalu melihat dosen-dosen saya itu, aku nanti mesti macam Ustadz Khaidir nih, LCMA. Jadi berpengaruh. Saya tidak mengajak kalian mesti, ini sebagai salah satu contoh. Kalian terserah mau jadi apa. Berpikir. Yang kita ngerikannya anak-anak muda pasti ditanya, kau mau jadi apa nanti? Iya terserah, lihat nanti aja lah Pak. Tak tahu dia entah mau jadi apa. Nah, itu kekuatan pikiran. Yang satu ini tak bisa kita setting. Apa dia? Umur. Banyak orang mau men-setting umurnya. Makan sehat, 4 sempurna, jogging. Habis jogging mati. Nah, itu. 15% manusia meninggal karena rokok. Akhirnya bapak ini terus saja merokok. Pas ditanya, Pak 15% karena rokok. Terus yang 85 kan enggak merokok, mati juga. Ya aku yang ikut 85 kata dia. Jadi ada yang bisa kita atur. Apa dia? Amal kita. Berniat baik, berbuat baik, bercita-cita baik. Jadi orang yang tak bertuhan itu begini cara berpikirnya. Tentukan targetmu, arahkan pikiranmu, alam semesta akan membantu. Tentukan targetmu, raih cita-citamu, alam semesta akan membantu. Karena dia tak percaya sama Tuhan. Kalau kita orang beriman tak begitu. Tentukan targetmu, arah cita-citamu, Allah akan menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam segala hal, dalam masalah kerja gitu juga.
dalam masalah kuliah gitu juga, dalam masalah nikah gitu juga. Antum tetapkan target. Nanti setelah sarjana, ini baru semester 1, waktu ospek udah dapat saya target Pak Ustaz. Apa lagi? Nanti udah kuliah, tentukan target. Berpikir sudah baik, berlaku sudah baik, berbuat sudah baik, datang yang baik, berarti Allah ingin kau bersyukur. Berpikir sudah baik, target sudah baik, berbuat sudah baik, datang tak baik, berarti Allah ingin kau bersabar. Hidup ini dua itu aja, syukur, sabar. Datang sesuai keinginan, syukur. Datang sesuai keinginan, syukur. Tak sesuai dengan keinginan, sabar. Rukun iman yang ke-6, beriman dengan takdir baik dan takdir buruk. Kau cantik, berprestasi, itu laki kau. Itulah takdir buruk itu Pak Ustaz. Jangan cakapkan begitu. Boleh jadi dengan laki yang buruk itu kau tak terlalu khawatir diambil orang. Sekarang kan banyak ibu-ibu takut lakinya keluar kota, dia dilarikan pelakor. Ibu ini tenang aja, karena dia tak khawatir. Siapa yang mau melarikan itu Pak Ustaz? Balik dari pengajian nih, baik yang offline, online, betul cakap Ustaz tadi. Aku memang tak ada khawatirku sedikit Pak Ustaz. Tengoklah berita-berita itu, berapa banyak artis yang pusing lakinya dilarikan orang. Ibu ini santai aja deh. Akan dulu balik dari sini, terima kasih bang, kaulah orang yang dikirim malaikat untuk menenangkan. Selamanya aku suuzon bang. Setelah dijelaskan Ustaz Somad tadi baru aku paham. Sayang, makin sayang dia ke lakinya itu. Masalah umur serahkan sama Allah. Adapun masalah amal, man tala umuruhu, panjang umurnya, itu bukan urusan kita. Tapi ikhtiar, jangan pula gara-gara umur ini makan sesukanya aja. Santan dibantai, telur puyuh bantai, daging hantam kromo, riba sude. Pas ditanya, kenapa kau makan ini? Umur bukan urusan kita. Umur memang bukan urusan kita. Tapi kalau pecah pembuluh darah kau, bini kau susah. Kok langsung mati tak apa-apa. Iya kan Bu? Iya kata ibu tuh. Yang payah nih setengah mati kau. Nah itu. Jadi kita ini disuruh ada ikhtiar, ada usaha. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Wa qala, kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan, hadis hasan. Bagaimana cara membaca Abdullah bin Bisri bin Busri bin Basri? Busrun bi dhammil ba, dibaca dengan ba dhammah, Busri. Wa bisin al-muhmalah, dibaca dengan sin muhmalah, Busri, bukan Bushri. Jadi Imam Nawawi kan dia mengajar tak pakai suara karena tak ada rekaman. Cemana cara dia mengajar? Dikasih tahunya. Cara membaca banyak pakai dhammah, Busri. Sinnya muhmalah, Busri, bukan Bushri. Karena zaman dulu tak ada titik, tak ada tak ada titik, tak ada baris. Maka cara dia mengajar begini, Imam Nawawi. Imam Nawawi tak hanya meriwayatkan hadis, tapi mengajarkan bagaimana cara membaca hadis dan bagaimana cara membaca periwayat hadis yang banyak orang salah baca. Basri. Tapi Pak Ustaz, ada orang namanya Hasan Basri, itu pakai shad. Imam Hasan Basri, ini Busri. Jangan balik dari sini salahkan semua Hasan Basri. Salah nama kau tuh. Kebetulan Pak Hasan Basri ini juga mengaji. Kau salah dengar kata dia. Pas jam 6 dua hadis. Berikutnya nanti baru kita baca dua.
Hah? 6.15. Oh, 6.15. Itulah bahayanya. Ini mesti diluruskan jam nih. Pengurus nanti betulkan. Soalnya ini yang dari patokan khotib waktu khutbah Jumat. 6.15 sudah. Nanti pertemuan akan datang hadis yang ke-109. Kita jawab pertanyaan sampai 6.30 menurut jam yang di sini. Baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq rakaat ini langsung kita praktekkan banyak sujud. Bagi yang wuduknya batal, boleh dia keluar masjid untuk berwuduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk, apakah salah saya talak istri yang menghina orang tua dan adik-adik saya dengan kata-kata binatang? Istri saya tak terima karena keluarga saya sering minta uang kepada saya. Saya adalah anak laki-laki pertama. Sebagai istri, ibu hanya minta 5 aja ke suami itu. Pertama, abang kasih aku makan. Yang kedua, abang kasih aku pakaian. Yang ketiga, abang kasih aku tempat tinggal. Yang keempat, abang kasih aku pendidikan. Yang kelima, abang kasih aku perhatian kasih sayang. Lebih dari itu terserah kau lah bang. Jadi bukan kalau sudah menikah sama laki lalu semua laki itu untuk istri. Banyak laki-laki sekarang salah paham bininya, gara-gara dia salah cakap. Hidup dan matiku untuk. Padahal waktu dia bercakap itu dia sedang mabuk cinta, bucin. Bucin itu bulu cino. Dia waktu bercakap itu sedang mabuk, dipeg. Perempuan ini cakap itu dipegangnya, susah dia melupakan, asal ada dipegangnya. Dulu kau bilang hidup matimu kan, semua. Padahal milik perempuan itu cuma 5. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Habis itu laki ini mau menolong emaknya, mau menolong ayahnya, dia mau membangun masjid. Itu bukan urusan ibu. Jadi banyak perempuan tak tahu mana batasan-batasan, sehingga akhirnya dia mengamuk-ngamuk. Laki-laki juga perlu tahu. Kalian sebagai laki-laki perlu kalian jelaskan. Ini yang melahirkan aku, yang menyusukan aku, yang meregang nyawa melahirkan aku, yang menyekolahkan aku. Sesudah aku jadi orang, baru aku kenal sama kau. Emakku ini 1, biniku 4. Jadi mesti dijelaskan. Mesti dijelaskan. Kalau tidak banyak orang salah paham. Jadi sekarang banyak laki-laki yang ketakutan. Makanya angka kematian laki-laki lebih tinggi sekarang. Banyak laki-laki cepat mati sekarang. Di kantor ditekan atasan, di jalan tangkap polisi, di rumah ditekan bini. Baru tadi malam saya dapat WA, Ustadz tolong nasihati abang kami, dia takut kali sama bininya. Saya balas, kalau takut sama Belanda bisa dikasih resolusi jihad oleh Mbah Hasyim Asy'ari. 22 Oktober dikasih resolusi jihad, bangkit orang Indonesia melawan Belanda. Akhirnya 10 November meletus arek-arek Surabaya, jadi hari pahlawan. Tapi kalau takut bini tak bisa diceramahi. Saya bilang aku tak bisa menceramahi abang kau itu. Jadi gimana Pak Ustadz? Biarkan aja lagi itu sampai mati. Abang kau ini termasuk orang yang tak kena azab kubur nanti. Kenapa gitu Pak Ustadz? Karena dia udah azab kali di dunia ini.
menghadapi kakak ipar kau itu. Nah, itu. Mudah-mudahan kalian tak termasuk dalam golongan. Jadi sebelum berbini nanti kalian mesti sampaikan sama dia. Baik, aku ada makku, ada ayahku. Nanti kalau aku berbini sama kau, ku kasih kau makan, ku kasih kau pakaian, ku kasih kau tempat tinggal, ku kasih kau pendidikan, ku kasih kau perhatian, ku kasih kau nafkah. Tapi aku tak segalanya. Kalau kau siap, kita lanjutkan. Kalau kau tak siap, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Kau baru dari fakultas peternakan. Masih ada lagi di fakultas tarbiyah, fakultas psikologi, fakultas syariah, fakultas saintek. Yang di psikologi pun kau ini baru pertama ku audisi. Jadi harga tuh kalian tinggi dulu. Tapi kalau dari awal kalian sudah banting harga, kaulah satu-satunya dek. Habislah kalian. Kau bilang pula dia satu-satunya. Kaulah satu-satunya Adinda. Kalau kau tak terima abang mati. Matilah kalian. Dari awal aja harganya udah jatuh betul. Dia pun katanya, oh rupanya tak laku kau, kata dia. Paham? Tapi aku Pak Ustadz udah sempat banting harga, udahlah, tak ada masa depan kalian. Apa hukumnya kalau setelah wudhu kita tidur? Kalau tidurnya duduk, tak bersandar, maaf cakap, dua alas bawah duduknya itu rapat, duduk dia. Sampai meleleh air liur berkeruh pun tak batal. Tak batal. Tapi kalau udah telungkup ke depan, batal. Kenapa batal? Karena lepas dia di belakang. Ikatan itu lepas. Pus. Kalau rapat duduknya tak batal. Kalau sudah bersandar atau telungkup ke depan, batal. Jadi tidur. Saya Pak Ustadz berbaring. Baring. Batal. Nah, maka kalau sekedar duduk antum hari Jumat tak tahan duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dibangunkan kawan. Sol. Datang satu, kau udah tidur, batal. Bilang sama dia, nanti kita bahas habis sholat. Tak cukup waktu, tak cukup dah komat, nanti aku jelaskan. Tak batal. Kuncinya pada duduk. Jangan bersandar, jangan telungkup, jangan bersandar, jangan berbaring. Kalau berbaring, batal. Kenapa? Karena tak sadar dia angin itu keluar. Ragu saya Pak Ustadz, saya duduknya udah rapat, tapi saya ragu keluar atau tidak. Maka yang dipegang keluar atau tidak? Tidak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakinnya mana? Suci. Ragunya mana? Kentut. Yakinnya tak bisa dihilangkan oleh ragu. Yakin bahwa tak ada kentut. Kata setan, kau kentut, kau kentut, kau kentut. Tidak setan. Karena aku tak bergeser. Tapi tak bisa begitu kalau udah berbaring. Kalau udah berbaring tak bisa begitu. Dia yang bisa yakin itu kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, lepas. Itulah perlunya ilmu. Semua kawan mengatakan batal, semua orang mengatakan batal, tapi ilmu mengatakan tak batal. Mana yang betul? Ilmu. Itulah pentingnya berilmu. Makanya ngaji. Kalau diikutkan cakap orang, oh kau tadi batal, sedang air liur kau aja keluar, apalagi kentut, kata dia. Mana bisa dikiaskan air liur sama kentut? Air liur itu kan tak terkunci mulut. Kalau di bawah terkunci. Ada kunci. Ini kiasnya, pakainya kias. Kias kau tak berlaku. Kias kau kias ma'al farik. Ustadz, bagaimana derajat hadis di bawah ini?
Haddatsana Al-Abbas bin Abdullah Al-Wasiti, haddatsana Abdullah bin Ghalib Al-Abbadani, an Abdullah bin Ziyad Al-Bahrani, an Ali bin Zaid, an Sa'id bin Al-Musayyib, an Abi Dzar, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, li an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'ah wa li an taghduwa fata'allama baban minal ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa raka'ah. Hadis dhaif kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif. Syaratnya 5. 1, tidak dalam masalah akidah. 2, tidak dalam masalah halal haram. 3, tidak ada periwayatnya kazab pendusta. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih atau ayat Quran dalil yang sahih. 5, untuk fadail a'mal. Hadis ini fadail amal. Fadail amalnya apa? Menuntut ilmu. Bagaimana tips menghidupkan majelis ilmu yang rutin seperti kajian subuh agar jamaah mau datang? Jamaah mau datang itu kan kakinya bergerak. Yang menggerakkan kaki itu apa? Hati. Hatinya itu di mana? Hatinya di dalam kuasa Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Kita hanya disuruh Allah berbuat aja. Masalah orang datang tak datang itu urusan Allah SWT. Ustaz ngomong begitu yalah, Ustaz kan viral. Saya pulang mengisi pengajian di Masjid Akramun Nas Ronggo Warsito, Komplek Undri Gobah. Setiap Sabtu subuh tahun 2009. 2008 saya pulang, 2009 buka pengajian. Jamaahnya sepertiga soft. Kanan kosong, kiri kosong, tengah aja. Sabtu subuh 1 hadis. Sabtu subuh. Jadi orang tahu Sabtu subuh Masjid Akramun Nas Undri Gobah Komplek Undri hadis Ustadz Somad. Kenapa tak dibuat Sabtu Ahad? Supaya tak mengganggu kajian Ustadz Dr. Mustafa Umar di An-Nur. Jangan rusak kajian orang. Jadi kalau antum balik kampung tanya, kiai di situ hari apa? Hari Ahad. Jangan antum buat pula, itu nyari musuh namanya. Cari hari lain. Hari Sabtu karena libur. Lebih banyak tiangnya dari orangnya. Akramun Nas itu banyak tiangnya. Saya hitung-hitung banyak pula tiang itu dari orang. 2009 mulai, 2010, 2011, 2012, 2013. 2013 tak muat masjid itu. Pindah ke Al-Falah. 2014, 2015. 2015 Al-Falah itu tak muat, full. 2015 masuk 2016 pindah ke An-Nur. 2016 keluar kabinet baru. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Mustafa Umar dan Ustadz lain dikeluarkan dari pengurus lama karena An-Nur mau diambil Salafi. Kata saya alasannya Ustadz Ahlus Sunnah tidak bisa masuk ke An-Nur gara-gara Ustadz Ahlul Bid'ah. Kata saya, kalian ambil lah masjidnya, aku tak perlu kali sama masjidnya, ambil lah. Tak ada diambil orang itu sampai sekarang. Sejak 2016 itu saya tak tausiah lagi di An-Nur sampai sekarang. Kenapa Ustaz tak masuk? Banyak udah Ustaz lain. Saya mengisi musola 2, masjid 2. Ada orangnya, saya tausiah. Hujan-hujan tak ada orang, saya tetap tausiah. Mati lampu tetap tausiah. Jadi antum nanti pulang, antum hidupkan kamera, antum bacakan hadis.
Setengah jam baca hadis, setengah jam tanya jawab. Yang bisa dijawab, jawab sekarang. Yang tak bisa, kumpulkan pekan depan. Terekam, upload ke channel YouTube. Setiap rutin. Tak terasa kita baca Riyadhus Shalihin ini dulu bulan Agustus 2022. Sekarang sudah 2023. 11 tahun. Rabu, tak terasa. Jadi jangan antum pikir saya pulang orang langsung ramai tola'al badru alaina. Tak begitu. Pulang tak ada orang. Pulang saya 2008 pergi ke salah satu lembaga dakwah di Pekanbaru sama Ustadz Adam Malik Indra. Kenal? Alumni Mesir, alumni Sudan. Indra, ayo kita mendaftar jadi Ustadz di situ. Iya. Sampai di situ, kami mau daftar jadi Ustadz. Harus dites. Harus dites, kata si Indra. Saya ini kan orangnya pantang dipancing. Siapa yang bisa ngetes kita? Sanggup orang Pekanbaru ini ngetes kita? Padahal baru balik lagi. Jadi kayak mana? Tak usah kita tes. Mereka nih yang kita tes. Tidak ada yang tes kita. Pergi kami ke kantor MDI. Waktu itu kantor MDI masih numpang di Jalan Sudirman, belum lagi di Rambutan. Sampai di MDI, kami mau daftar jadi ustadz. Kata orang MDI, tesnya udah lewat. Nah, jadi kalian masuk aja lah, nggak usah tes lagi. Nah itulah maka saya lulus jadi ustadz MDI. Bulan Ramadan dikasih 11 masjid. Nanti pengajiannya kultum habis maghrib, habis isya menjelang tarawih. Jadi sore itu jam 4 dicari dulu masjid tuh, takut salah masjid nanti malam. Cari masjid itu, masuk jalan Garuda Sakti, habis Garuda Sakti baru jalan hantu-hantu, jalan uka-uka. Habis itu baru cari ada gang kecil jalan tanah, ada musola di situ, tak pakai plafon, lampunya 5 watt. Situlah saya tausiah. Jangan kalian pikirkan pulang dari airport disambung langsung tabligh akbar di An-Nur. Tak begitu perjalanan ini. Perjalanan ini mesti ditebas hutannya, jalannya kita membuat. Kalian nengok sekarang, ini sejak berapa? 2008, 2009 berproses. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam bang. Abang memandikan adik abang sore ini. Istri abang baru melahirkan. Jadi bisa kau gantikan abang ke Masjid Indah Kiat Perawang. Insya Allah bang. Cemana jalan ke Perawang tuh? Pokoknya kau datang aja ke kantor ini, nanti ada jemputannya. Diantarlah saya sama adik saya sore jam 5 ke kantor tuh. Sampai di kantor tuh naik, saya nampak mobil jemputan, duduk saya. Yang namanya nggak ada di sini silakan keluar. Mana ada nama saya situ? Orang saya menggantikan Ustadz Afrijon Effendi. Suruh duduk. Kamu siapa? Saya menggantikan Ustadz Afrijon. Oh nggak bisa begitu. Mana bisa digantikan? Teleponnya Ustadz Afrijon. Siapa nih Ustadz Afrijon? Adik kelas saya, baru pulang dari Maroko. Enggak bisa begitu. Masjid sana belum tentu mau terima. Teleponlah orang masjid sana. Telepon. Masjid RAP Indah Kiat Perawang. Iya. Ini kami yang minta, kata orang masjid. Kami yang minta, kami mau. Akhirnya dia malu karena Ustadz Afrijon setuju, masjid sana setuju. Orang malu nih dia tetap marah. Dia berangkat, tapi nanti kalau dia aliran sesat kami tak tanggung jawab. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada orang Riau yang sesat lagi gara-gara Abdul Somad.
Jadi kalian pikir kita pulang langsung disalam, cium tangan, diremehkan orang, disepelekan orang, caci maki orang. Jadi banyak orang hanya melihat hasilnya, prosesnya dia tak tahu. Tunggang langgang lintang pukang kita di Riau. Antum buat aja. Allah cuma suruh kalian cari bambu, pasang tali, ambil mata kail pancing, kasih cacing, masukkan. Masalah ikan apa yang datang bukan urusan itu. Bawa kitab Riyadhus Shalihin, buka, bacakan. Masalah siapa yang datang bukan urusan antum. Jin yang datang, bacakan ke jin tuh. Sampai subuh tuh nanti di kampung kalian tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ramai. Waalaikumsalam. Antum sampaikan para jin-jin sekalian. Rupanya begitulah ditakdirkan Allah. Barokat kami mengaji dengan Ustaz Somad. Pesan Ustaz dulu ke jin pun sampai. Ini kekeliatan inilah aku sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Takut kalian pada Allah wahai jin. Soalnya aku pun ketakutan juga ini. Jangan kalian berhenti mengajar. Jangan berhenti mengajar. Aku kalau sudah tua nanti tak bisa pergi lagi tablik akbar. Aku tetap akan duduk mengajar Riyadhus Shalihin. Tamat Riyadhus Shalihin ini tetap akan kubacakan Jawahirul Bukhari. Khatam Jawahirul Bukhari kubacakan Sahih Bukhari. Dua gendangnya. Kalau tak kitab tu hatam, aku hatam. Jangan pernah berhenti mengajar. Tak usah pedulikan orang datang tak datang. Penting kita baca. Satu pun orang di situ bacakan aja. Allah tidak menilai kita dari berapa orang yang datang. Allah tak menilai berapa orang yang dapat hidayah. Yang dinilai Allah apa yang sudah kita buat. Ding buat aja. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum. Tiga yang akan menilai. Pertama Allah. Yang kedua wa rasuluhu. Yang ketiga wal mu'minun. Allah, Rasulullah dan orang beriman. Orang tak beriman bukan urusan kita. Kalau ada yang mengejek, mencaci maki, tak beriman, itu bukan urusan kita itu. Serahkan sama Allah, orang beriman. Tolong berikan dalil bahwa membaca surat Waqiah mendatangkan rezeki. Man qara'a suratal Waqiah. Siapa yang membaca surat Waqiah dipelihara Allah minal faqah. Faqah artinya miskin papa. Membaca surat Al-Waqiah dipelihara dari miskin papa, susah melarat. Solat duha, habis itu baca surat Al-Waqiah. Hadisnya dhaif. Hadis dhaif. Boleh diamalkan 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah dalil halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Logikanya, kalau dia sholat duha berarti dia bangun pagi. Kalau dia sholat duha berarti dia suci, percaya sama Tuhan. Kalau dia baca surat Al-Waqiah, bangkit semangatnya. Karena Waqiah cerita tentang hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Bicara tentang hidup, bicara tentang mati, bicara tentang kiamat. Bangkit semangatnya bahwa aku akan mati, dunia akan hancur. Maka dia akan menanam kelapa sawit, menggarap kebun, bisnis. Logis, masuk akal. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak masuk akal nih, maksa baca surat Al-Waqiah orang bisa jadi kaya raya. Bukan habis baca Waqiah tidur. Habis baca Al-Waqiah dia berusaha. Bagaimana sikap saya sebagai anak karena ibu saya tak menyukai istri saya? Banyak betul sekarang suami ini yang ketakutan sama istri sehingga dia berada antara dua pilihan, emakku atau biniku. Subuh ni aja padahal udah diseleksi kertas nih, tetap lulus juga 2 orang yang ketakutan. Bayangkan tuh. Jadi judulnya 4 dari laki-laki takut bini. 2 dari 4 laki-laki takut bini. Kok takut kalian sama bini?
Cemana lah cara menyelamatkan kalian nih ya? Ibu saya tak menyukai yang sering tak patuh kepada saya baik suami. Sedangkan saya ingin mempertahankan rumah tangga anak-anak saya, Pak Ustadz. Jadi mesti didudukkanlah ini orang bertiga ini, suami ini sama emaknya sama istrinya. Judulnya mau dibawa kemana hubungan kita? Nah, jadi tapi jangan antum langsung serta-merta tolak, itu prosesnya panjang. Fa'izuhunna, nasihat. Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Wadribuhunna, tak boleh dipukul, KDRT. 4. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Puncaknya baru. Jadi ini masih bisa diselamatkan. Nasihati dulu. Adinda, sorga di bawah tapak kaki ibu. Aku menipu juga. Nah, jadi nasihat. Kalau begini ulah kau tak berubah-ubah, nampaknya kita bisa tempat tidur lah. Memang itulah yang ku tunggu, kata dia. Aduh, wadribu, aku tepuk kan muncul. Tepuk lah, kata dia. Aku lapor kau ke Komisi Perlindungan Perempuan. Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, mediasi. Itu. Jadi musyawarahnya panjang. Tapi laki-laki ini jangan takut duluan. Perlu juga nanti dibuatkan persatuan. PLT namanya, Persatuan Laki-laki Tertekan. Kalian perempuan, kalau kalian tekan laki kalian untuk durhaka kepada emaknya, 20-30 tahun lagi kalian punya anak laki-laki. Kalian yang perempuan-perempuan, kalian tekan laki kalian untuk durhaka kepada emaknya. Jangan lupa 20 tahun lagi kalian punya anak laki-laki, dan anak laki-laki kalian punya bini. Bininya lebih dahsyat dari kalian. Aku tak nakut-nakuti, cerita aja. Ulang sekali lagi. Kalian perempuan-perempuan yang kalian paksa laki kalian untuk durhaka ke emaknya, 20 tahun lagi anak kalian punya bini. Menantu kalian lebih muda dari kalian. Kalian memang mungkin lebih galak, tapi suara kalian udah tak kuat lagi. Itu. Jadi kalau sayang dia sama mertuanya itu, kan tak mungkin. Ini memang suamiku, ini memang lakiku, tapi lakiku ini milik emaknya. Tulis besar-besar di ruang tamu. Ini memang buat gambar kau, nunjuk laki kau gitu. Ini memang lakiku, tapi lakiku ini punya emak. Kalau emakmu sayang sama kamu, biasa memang emak kau, dia sayang sama kau. Tapi dia lebih hebat lagi. Dilahirkannya anak ini, disusukannya anak ini, disekolahkannya anak ini. Berapa kali dia tak jadi beli baju hari raya gara-gara menyekolahkan anak ini. Mahal pula UKT anak ini. Setelah anak ini sarjana, barulah nikah sama kau. Kan udah berhasil dia baru nikah sama kau. Sekarang kau jauhkan pula dia dari emak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pikiran kita, menyadarkan kita semua, dikasih Allah kebaikan semua insyaallah. Ini laki-laki yang begini nih tertekannya luar biasa menghadapi emaknya lagi. Kata emaknya, memanglah kau laki-laki durhaka, kata emak. Hadapi bininya lagi, memanglah kau laki setan, gitu. Bayangkanlah itu. Kasihan kalian nengok laki-laki. Kalian pun yang belum berbini jangan ketawa-ketawa aja. Kalian pikir yakin kalian bagus calon ini, macam selamat aja kalian. Nah itu. Jadi sebelum kalian nikah, jumpakan sama emak kalian. Ini emakku, tak usah formal-formal, ini emakku.
Jadi kalau kau sanggup, kita lanjutkan. Kalau tak kau sanggup, inilah ketua tim fit and proper testnya. Saya sebagai tim penilai dari luar aja saya. Cocok. Saya tanya makcik, gimana makcik? Cocok. Cocok kata makcik. Lanjutkan. Gimana makcik? Ada 3 calon lagi. Nanti kita tes lagi. Itu. Mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma alif baina huma kama alafta baina Adam wa Hawa. Satukan hati saudara-saudara kami dengan istrinya, dengan suaminya, sebagaimana kau satukan antara Nabi Adam dan Hawa. Allahumma jma' ma kama jama'ta baina Nabiyina Muhammad SAW wa Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Tautkan hati mereka sebagaimana kau tautkan antara hati Nabi Muhammad dengan hati Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Aisyatul Ridha. Allahumma arham bainahuma, buat mereka berkasih sayang kama rahimta baina Ayyub wa rahmah, sebagaimana kasih sayang Nabi Ayyub dan Siti Rahmah. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu membaca kitab Riyadhus Shalihin ini bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupi segala aib cacat kekurangan kami. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah berikan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah, berikan keturunan yang soleh dan solehah. Wala mumtahinan illa najahtah, yang ujian berikan lulus dengan nilai yang terbaik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia hajat akhirat tunaikanlah, tolong kami ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Salli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.